Sudah menjadi tugas kami untuk menjaga perbatasan Indonesia dari perdagangan ilegal. Bukan rahasia umum lagi jika seorang petugas bea cukai harus selalu siap untuk ditempatkan di mana saja di seluruh penjuru Indonesia. Menjadikan seorang bea cukai memiliki kisahnya sendiri, dan inilah kisah dari ujung paling barat, Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72, kami ditugaskan untuk menginspirasi anak-anak desa Pasijaneng, Pulau Nasi. Pulau Nasi sendiri terletak di sebelah barat daya Banda Aceh, sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan merupakan daerah administrasi tingkat 3 yang terletak di paling barat Indonesia. Untuk mencapai Pulau Nasi, kami menggunakan kapal patroli dan menempuh perjalanan selama 60 menit. Kemudian dilanjutkan dengan menaiki sepeda motor sejauh 7 km untuk mencapai lokasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pasijaneng. Sekolah ini dibangun kembali setelah diratakan oleh gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Kedatangan kami pun langsung disambut dengan keceriaan anak-anak desa Pasijaneng. Hari ini, kami melangsungkan upacara bendera dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Memupuk rasa nasionalisme bahwa berada di perbatasan Indonesia bukan menjadi alasan untuk tidak ikut dalam perayaan kemerdekaan Republik tercinta ini. Karena dimanapun kita berada, merah putih tetap jiwa kita. Kegiatan kami dilanjutkan dengan mengajarkan para siswa dan siswi tentang pentingnya nasionalisme, besarnya jasa para guru, dan harapan tentang cita-cita mereka. 1, 2, 3. First impression aku waktu pertama sampai di sana lihat anak-anaknya kaget tapi juga senang banget. Mereka sangat antusias menyambut kedatangan kami, terus sempat terharu juga lihat anak-anaknya langsung datang nyamperin, salam dan nanya banyak hal. Namanya siapa kak? Kakak dari mana? Di sini sampai kapan? Ya ala-ala kepolosan dan keceriaan mereka. Senang banget bisa dapat pengalaman ngajar di sini, apalagi waktu lihat anak-anak disuruh nulis cita-cita. Ada satu anak yang nulis dia nanti kalau udah besar mau jadi bea cukai. Kami juga menginspirasi mereka untuk mengejar asa setinggi-tingginya, serta memperkenalkan kepada mereka tentang profesi bea dan cukai.
Kehidupan di Pulau Aceh ini dinilai masih tradisional. Diawali dengan mayoritas mata pencaharian para penduduk yang merupakan nelayan, permainan para anak-anak yang tradisional, dan kehidupan khas perkampungan yang jauh dari hiruk-pikuk kota-kota besar masa kini. Tuhan, kami percaya di balik kisah ini Kau titipkan pesan kecil bahwa masa depan Indonesia tergambar dari mimpi anak-anak pulau ini. Anak-anak lugu yang hidup dalam kesederhanaan dengan sarana alam yang indah dan belum terjamah. Mereka adalah modal untuk membangun negeri menuju Indonesia yang makin baik.